Hai, kembali lagi di Literasi Vita yang kedua. Kali ini, sesuai dengan judul, aku akan nge-review buku favorit aku, yaitu Cerita dari Digul. Jadi, cerita dari Digul ini merupakan kumpulan tulisan karya para ex-Digulis. Kalau teman-teman tahu, jadi Digul itu adalah suatu wilayah di Papua Barat. Mungkin kalau sekarang sudah lebih maju, tapi pada tahun 1927 Digul itu merupakan kawasan hutan lebat Papua yang belum dihuni. Jadi Digul ini merupakan tanah buangan yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda bermula dari pemberontakan PKI. Jadi tahun 1927 itu PKI berontak pada pemerintahan Hindia Belanda. Terus pada saat itu jugalah kolonial Belanda menangkap orang-orang yang memberontak. Tapi kolonial Belanda itu punya prinsip menangkapnya itu lebih baik salah tangkap 1000 orang dibandingkan lolos 1 orang. Jadi kemungkinan bukan hanya para komunis yang dibuang ke tempat itu, tapi bisa saja orang yang tidak menganut paham komunis juga ikut dibuang di Digul. Mungkin itu perkenalan singkat mengenai Digul. Cerita dari Digul ini disunting oleh Pramoedya Anantatur. Nah, Pramoedya Anantatur ini adalah peraih Nobel sastra satu-satunya dari Indonesia gitu. Nah, cerita dari Digul ini terdiri dari 319 halaman dan sampulnya itu warna merah. Tapi kalau diperhatikan lebih jelas, di sini ada gambar pohon. Nah, sedangkan yang di tanganku sekarang itu merupakan cetakan yang ke-10. Cetakan 10-nya itu tahun 2019. Di sini Pramoedya Anantatur mengumpulkan berkas-berkas dokumen-dokumen mengenai cerita yang ada kaitannya dengan Digul, dan ditemukanlah 5 karya. Rustam Digulis, Darah dan Air Mata di Boven Digul, Pandu Anak Buangan, Antara Hidup dan Mati atau Buron dari Boven Digul, dan yang terakhir itu Minggat dari Digul. Nah, dari 5 cerita ini yang paling aku suka yaitu Antara Hidup dan Mati atau Buron dari Boven Digul. Jadi di dalam ceritanya itu menceritakan ada 7 orang yang merupakan tahanan Digul, tahanan politik. Dimulai dari salah satu dari mereka yang bernama Sujito merencanakan untuk kabur dari Digul karena banyak tantangan yang ada di Digul. Dimulai dari tanahnya yang katanya tidak cocok untuk lahan pertanian. Terus selain itu juga banyak nyamuk malaria, di mana pada saat itu belum ada untuk pengobatan malaria. Jadi kalau orang yang terkena malaria maka siap-siap untuk menunggu ajalnya saja gitu. Nah, jadi si Sujito ini merencanakan untuk kabur dari Digul dimulai dari perjalanan menuju Papua Nugini, karena menurut yang dia dengar ketika sampai ke perbatasan Papua Nugini nanti akan ditangkap oleh penjaga Papua Nugini, kemudian ditahan selama 6 bulan, dan setelah ditahan mereka akan dilepaskan dan menjadi warga negara Papua Nugini. Itu menurut yang pendengaran Sujito. Jadi dengan harapan seperti itu, kalau sampai di Papua Nugini mereka akan mencari pekerjaan, kemudian kembali ke tanah kelahiran mereka masing-masing. Jadi yang mereka pikirkan mending mencapai rintangan-rintangan yang ada dibandingkan harus berdiam diri di Digul. Karena di Digul, yang sering diceritakan di Digul ini, mereka sangat tidak betah di Digul karena tidak ada perempuan salah satunya. Nggak tahu sih secandu apa perempuan bagi kaum laki-laki. Nah, jadi setelah mereka menyusun rencana, mereka berjalan menyusuri hutan lebat Papua, di mana dalam setiap perjalanan mereka ada tantangan yang mereka hadapi. Singkat cerita, dari perjalanan ini perlahan dari mereka ada 2 orang yang meninggal. Yang pertama meninggal karena terkena malaria selama perjalanan, dan yang kedua itu meninggal karena hanyut terbawa arus. Ketika aku baca ini, aku seperti ikut merasakan rasanya kabur dari tanah Digul dan bagaimana bahaya yang dihadapi.
Nah, jadi mereka ketika mereka sudah melewati hutan, bertemu dengan orang kaya-kaya. Jadi orang kaya-kaya ini adalah orang pedalaman suku Papua yang katanya masih mau makan daging manusia. Dengan kabar yang mereka dengar seperti itu, ketika mereka bertemu dengan orang kaya-kaya, di dalam hati mereka selalu berdoa supaya tidak menjadi makanan orang kaya-kaya. Tapi ketika mereka melihat tengkorak, tulang belulang, mereka akhirnya kabur gitu ya. Jadi mereka kabur, dan pada saat kabur inilah mereka jadinya terpisah. Mereka kabur terpisah, dan ada 3 orang yang pada akhirnya sampai ke Papua Nugini, yaitu Sujito. Salah satunya Sujito dan 2 orang temannya, dan 2 lagi tidak tahu keberadaannya kemana. Tapi mereka berharap supaya mereka bertemu di Papua Nugini. Nah, yang 3 orang ini yang sampai di Papua Nugini ini sudah menghayalkan hal-hal yang indah ketika mereka boleh ditangkap oleh tentara Papua Nugini. Jadi mereka sudah membayangkan hanya perkara menunggu waktu. Hanya perkara menunggu waktu mereka akan bisa kembali ke tanah kelahirannya dan bertemu dengan orang-orang. Dan ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan, salah satu dari teman mereka menjawab adalah kawin, menikah dengan perempuan. Tapi belum nyampai selama 6 bulan, mereka sudah dikeluarkan dari penjara. Dan mereka melihat penjaga yang mereka kenal, yaitu penjaga di daerah Digul. Jadi harapan mereka hanya sekedar harapan. Mereka dikembalikan ke tanah Digul. Nah, dari beberapa cerita yang aku baca di sini, kembali mengingatkan bahwa pada saat ini sungguh sangat bersyukur ketika kita sudah bisa bebas mengemukakan pendapat, bebas berekspresi, tidak ditahan gitu. Tapi bagaimana kita mengisi kebebasan itu, dan boleh merasakan juga bagaimana beratnya ketika menjadi tahanan politik. Karena berhubung saat ini kita sedang WFH yang masih PSBB, masih boleh mengerjakan sesuatu tapi hanya dibatasi pergerakannya, itu sudah membuat kita hampir stres. Dan bisa dibayangkan lagi ketika menjadi tahanan politik, yaitu di suatu hutan yang gak ada apa-apa, bahkan mereka harus mencari makanannya sendiri dengan cara mengolah tanah yang menurut mereka beda dengan tanah di Pulau Jawa, susah untuk menjadi lahan pertanian. Ini itu aja, semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat. Ditunggu review buku selanjutnya. Terima kasih.